Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Aprilia Dwi Pitaloka dari Universitas Dinamika Prodi Akuntansi dengan NIM 23430200005. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 207, laporan arus kas. Apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta setara kas dalam suatu periode tertentu. Laporan ini diklasifikasikan berdasarkan 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, aktivitas investasi, yang ketiga, aktivitas pendanaan. Tujuan laporan arus kas ialah untuk memberikan pedoman dalam penyajian laporan arus kas yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk memahami perubahan historis kas dan setara kas suatu entitas. Informasi ini berguna dalam menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Metode arus kas dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode langsung, yang kedua, metode tidak langsung. Metode langsung menyajikan kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Contohnya penerimaan dari pendapatan suatu pelanggan, kemudian pembayaran kepada pemasok dan karyawan, serta pembayaran bunga dan pajak. Sedangkan yang kedua, metode tidak langsung, yaitu menyesuaikan laba atau rugi bersih dengan mengoreksi pengaruh transaksi non-kas. Contohnya menyesuaikan laba bersih dengan depresiasi dan amortisasi, kemudian koreksi terhadap perubahan aset dan liabilitas lancar, serta yang lainnya. Kemudian klasifikasi arus kas dibagi menjadi 3. Yang pertama kita bahas aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas utama entitas dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah arus kas yang berhubungan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini adalah arus kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Berikutnya saya akan menerangkan contoh dari aktivitas operasi. Untuk penerimaan kas meliputi penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, kemudian penerimaan kas dari royalti, biaya, komisi, dan pendapatan operasional lainnya, dan penerimaan kas dari klaim asuransi operasional. Sedangkan pengeluaran kas meliputi pembayaran kas kepada pemasok untuk barang dan jasa, pembayaran kas kepada karyawan untuk gaji dan tunjangan, serta pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Dan yang terakhir yaitu pembayaran kas untuk biaya operasional lainnya seperti sewa, listrik, utilitas, dan lain-lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh arus kas aktivitas dalam investasi. Untuk penerimaan kas sendiri, yaitu meliputi penerimaan kas dari penjualan aset tetap, misalnya seperti gedung, mesin, dan kendaraan. Kemudian penerimaan kas dari penjualan investasi jangka panjang seperti saham atau obligasi perusahaan lainnya.
serta penerimaan kas dari pengembalian pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Kemudian, untuk pengeluaran kas meliputi pembayaran kas untuk pembelian aset tetap atau properti, kemudian pembayaran kas untuk pembelian investasi jangka panjang seperti saham atau obligasi, serta pemberian pinjaman kepada pihak lain atau entitas lain. Pengungkapan tambahan dalam PSAK 207 juga mengatur tentang pengungkapan tambahan dalam laporan arus kas, termasuk yang pertama, arus kas dalam mata uang asing. Konversi mata uang asing harus menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang kedua, arus kas terkait dengan bunga dan dividen. Nah, ini harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan, sesuai dengan kebijakan entitas yang berlaku ya. Yang ketiga, arus kas terkait dengan pajak penghasilan. Arus kas ini harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas operasi. Kesimpulan dari PPT saya pada kali ini adalah laporan arus kas adalah alat penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan suatu entitas. Dengan memahami arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, pengguna laporan dapat menilai kemampuan entitas tersebut dalam menghasilkan kas dan mengelola keuangannya secara efektif. Sekian dari penjelasan saya dari PPT tersebut. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.